Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan api agar menjadi dingin dan memberi keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitulah Maha Suci Allah yang menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam di permukaan sungai Nil dalam keadaan tenang dan tidak berombak. Perjalanan jejak Rasul kali ini mencari jejak peninggalan Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang dikenal Musa Khalimullah. Perjalanan ini membawa ke tempat kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Sumur Musa, mata air 12, mayat Fir'aun Ramses dan bangunannya. Jabal Musa atau bukit yang diduga merupakan tempat Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul dan pencarian makam Nabi Musa alaihissalam di Yordania. Mesir terletak di Afrika Utara antara negara terawal peradaban manusia. Negara itu juga dikenal sebagai Ummu Dunia atau Ibu Dunia. Negara ini terkenal karena adanya piramida, mumi Fir'aun, dan peninggalan para nabi. Salah satu nabi yang memiliki jumlah peninggalan di Mesir ialah Nabi Musa alaihissalam. Pada 1995, jejak Rasul pergi ke sebuah sekolah di daerah Uskur, kira-kira 2 jam perjalanan dari Kairo. Di sekolah ini kami bertemu dengan pimpinan sekolah yang bernama Jamal Rashid Muhammad Musa. Menurut Jamal, penduduk Uskur percaya di jejak sekolah inilah Nabi Musa dilahirkan. Sementara sumur ini pun diduga pernah digunakan Yukabad, ibu Musa alaihissalam setelah melahirkan baginda. Batu peringatan ini digunakan berdekatan dengan sumur untuk memperingati tempat kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Inna Fir'aun 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Karena kekejaman Fir'aun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ilham kepada Yukabad agar menghanyutkan Nabi Musa alaihissalam ke sungai Nil segera setelah dilahirkan. Nabi Musa alaihissalam diletakkan ke dalam sebuah peti lalu dihanyutkan. Ibu mana yang sanggup melakukan hal tersebut kepada bayinya sendiri yang tidak mengerti apa-apa? Namun hatinya tenang lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji bahwa suatu hari nanti Musa akan diangkat menjadi Rasul. Dengan kehendak Allah, peti yang menghanyutkan Musa alaihissalam terdampar di perkarangan istana Fir'aun. Istri Fir'aun yang sedang berjalan-jalan di tepi sungai Nil memerintahkan budaknya untuk mengambil bayi itu. Qalat imra'atu Fir'aun qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'na aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Al-Quran tidak menjelaskan secara rinci di mana tempat Musa alaihissalam dilahirkan. Lokasi yang ditemukan jejak Rasul hanyalah berdasarkan informasi dari penduduk setempat. Perjalanan jejak Rasul dilanjutkan ke Jabal Musa atau Bukit Musa alaihissalam. Dengan ketinggian lebih dari 2000 meter, Jabal Musa terletak di semenanjung Sinai, Mesir. Bukit ini disebutkan di dalam kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai bukti Tursina. Menurut agama Samawi atau agama dari langit, di puncak bukit inilah Musa alaihissalam menerima wahyu.
Tim jejak Rasul tiba di puncak Jabal Musa pada pukul 6 pagi, waktu yang tepat untuk merekam matahari terbit. Sinai, semenanjung yang terletak di Asia Barat dan menjadi bagian dari negara Mesir. Sinai juga menjadi saksi perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Syam dan Musa alaihissalam berbicara dengan Allah. Inilah puncak Jabal Musa yang dipercayai sebagai tempat Nabi Musa bermunajat dan beribadah. Di tempat ini pula Nabi Musa menerima syariat sebagai pedoman umat baginda Bani Israel. Sedangkan gua yang berada di puncak bukit ini dipercaya sebagai tempat Musa alaihissalam mengasingkan diri dan merenungkan keagungan ilahi. Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel dan Firaun supaya tidak menyekutukan Allah. Namun mereka tetap membangkang. Kekejaman dan penindasan yang terus-menerus terjadi memaksa Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel keluar dari negara Mesir. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dengan menenggelamkan Firaun dan tentaranya. 90 hari setelah peristiwa terbelahnya lautan, Nabi Musa dan Bani Israel sampai di Wadi Muqaddas. Inilah tempat yang dipercaya sebagai Wadi Muqaddas atau Lembah Suci. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel sampai di Wadi Muqaddas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat di Jabal Musa. Setelah selamat dari ancaman Firaun, perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dilanjutkan menuju ke Palestina, bumi yang telah dijanjikan. Pada tahun 2001, jejak Rasul mencari jejak peninggalan Musa alaihissalam di padang pasir Sinai. Dengan ketinggian lebih dari 2000 meter, Jabal Musa terletak di semenanjung Sinai, Mesir. Bukit ini disebutkan di dalam kitab Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai bukti Tursina. Menurut agama Samawi atau agama dari langit, di puncak bukit inilah Musa alaihissalam menerima wahyu. Tim jejak Rasul tiba di puncak Jabal Musa pada pukul 6 pagi. Waktu yang tepat untuk merekam matahari terbit. Sinai, semenanjung yang terletak di Asia Barat dan menjadi bagian dari negara Mesir. Sinai juga menjadi saksi perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ke Syam dan Musa alaihissalam berbicara dengan Allah. Inilah puncak Jabal Musa yang dipercayai sebagai tempat Nabi Musa bermunajat dan beribadah.
Di tempat ini pula Nabi Musa menerima syariat sebagai pedoman umat baginda Bani Israel. Sedangkan gua yang berada di puncak bukit ini dipercaya sebagai tempat Musa alaihissalam mengasingkan diri dan merenungkan keagungan ilahi. Nabi Musa berdakwah kepada Bani Israel dan Firaun supaya tidak menyekutukan Allah. Namun mereka tetap membangkang. Kekejaman dan penindasan yang terus-menerus terjadi memaksa Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel keluar dari negara Mesir. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dengan menenggelamkan Firaun dan tentaranya. 90 hari setelah peristiwa terbelahnya lautan, Nabi Musa dan Bani Israel sampai di Wadi Muqaddas. Inilah tempat yang dipercaya sebagai Wadi Muqaddas atau lembah suci. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel sampai di Wadi Muqaddas, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari untuk menerima kitab Taurat di Jabal Musa. Setelah selamat dari ancaman Firaun, perjalanan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dilanjutkan menuju ke Palestina, bumi yang telah dijanjikan. Pada tahun 2001, jejak Rasul mencari jejak peninggalan Musa alaihissalam di padang pasir Sinai. Kami turut menjumpai dua lagi warisan Musa alaihissalam yang kini terletak di gereja Saint Catherine. Saint Catherine adalah nama seorang biarawati dari Italia yang tinggal di kawasan tersebut pada sekitar abad ke-15. Sumur ini disebut dengan Telaga Nabi Musa karena dipercaya bahwa baginda pernah membawa bekal air dari sini. Dalam perjalanan Nabi Musa dan Bani Israel menuju Jabal Musa, mereka kekurangan bekal air. Lalu mereka meminta air dari Nabi Musa karena kehausan. Baginda kemudian memukul batu dengan tongkatnya. Peristiwa itu disebut di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Ketika kau meminta air kepadanya, maka pukullah batu itu dengan tongkatmu, wahai Musa. Maka terpancarlah 12 mata air, dan tiap-tiap golongan antara mereka mengetahui tempat minum masing-masing." Inilah yang diduga merupakan bekas pukulan tongkat Nabi Musa tersebut. 12 mata air yang keluar pada waktu itu menjadi bagian dari mukjizat tongkat baginda. Selain membelah lautan dan menjadi ular, mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Oleh karena itu, umat Islam wajib beriman kepadanya, meskipun hal itu di luar nalar manusia, apalagi jika tidak menyaksikannya sendiri. Di Bukit Safsafa, Saint Catherine, jejak Rasul menemukan sebuah batu yang berbentuk seekor hewan. Secara kebetulan, batu yang menyerupai anak sapi ini mengingatkan kami kepada sejarah lembu Samiri. Samiri adalah seorang pengikut Nabi Musa yang menghasut Bani Israel yang lain untuk menyembah berhala sapi. Peristiwa ini terjadi saat Musa alaihissalam berada di Jabal Musa untuk menerima kitab Taurat. Batu ini hanyalah tugu peringatan, sedang berhala lembu yang sebelumnya telah dimusnahkan oleh Musa alaihissalam. Setelah menerima wahyu di Jabal Musa, Nabi Musa dan Bani Israel melanjutkan perjalanan ke Semenanjung Sinai.
Inilah Hammam Musa atau tempat mandi Musa alaihi salam. Kawasan ini terletak berdekatan dengan Bukit Tursina, menjadi tempat singgah baginda. Nabi Musa dan Bani Israel dipercaya singgah di Hammam Musa untuk menyucikan diri sebelum melanjutkan perjalanan ke Palestina. Untuk menampung air yang senantiasa keluar, struktur berbentuk kolam dibangun mengelilinginya. Menurut penduduk setempat, air di kolam ini tidak pernah kering. Bahkan kolam itu dijadikan sebagai sumber air untuk tanaman di sekitarnya. Jejak Rasul kemudian mengunjungi Sumur 12 yang terletak di tepi Teluk Suez, Mesir. Kawasan Sumur 12 ini sering dikunjungi karena tempatnya yang strategis terletak di tepi jalan utama ke Semenanjung Sinai. Menurut penduduk setempat, kawasan ini awalnya memiliki 12 buah sumur, sama jumlahnya dengan 12 rombongan Bani Israel. Akan tetapi, kini hanya terdapat 7 buah sumur dan sisanya telah ditimbun pasir. Akan tetapi, kini hanya terdapat 7 buah sumur dan sisanya telah ditimbun pasir. Masyarakat di sekitar kawasan ini tidak lagi menggunakan Sumur 12 sebagai sumber air. Sumur itu hanya tinggal warisan sejarah bagi umat Islam yang meyakini kerasulan Musa alaihi salam. Perjalanan jejak Rasul dilanjutkan ke Sharm al-Sheikh untuk mencari tempat bertemunya dua lautan. Tempat itu dikenal sebagai Ras Muhammad yang berkaitan dengan sejarah Nabi Musa alaihi salam. Musa alaihi salam dipercaya bertemu dengan Nabi Khidir di sekitar kawasan ini. Kisah pertemuan mereka disebutkan dalam surat Al-Kahfi serta hadis riwayat Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa hamba saleh yang dijumpai Musa alaihi salam di tempat bertemunya dua lautan itu ialah Khidir alaihi salam. Yang jelas, sejarah Wadi Muqaddas, tempat bertemunya dua lautan dan mata air 12 terdapat di dalam Al-Quran. Namun, Al-Quran tidak menjelaskan secara khusus tempat bersejarah tersebut. Luxor terletak di tebing timur Sungai Nil, 800 km di selatan Kairo, Mesir. Di tempat inilah paling banyak terdapat bekas peninggalan istana dan kuil Ramses II. Peneliti sejarah berpendapat Ramses II adalah Firaun yang memerintah Mesir pada zaman Musa alaihi salam. لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Ramses II membangun berbagai monumen yang tinggi untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi akhirnya usaha itu hanyalah sia-sia.
Ramses kemudian memerintahkan rakyat untuk membangun patungnya, seolah-olah dia mampu menandingi segala kekuasaan termasuk Tuhan Musa. Dia diberi gelar Ramses yang Agung atau Ramses the Great karena dia dipercaya sebagai Firaun yang paling lama hidup dan paling lama memerintah. Inilah Mumi Ramses yang kedua yang memerintah selama 67 tahun dan meninggal saat berusia 90 tahun. Seperti pada surat Yunus ayat 82, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sungguh kebanyakan daripada manusia lengah daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Walaupun Al-Quran tidak menyebutkan secara khusus nama Firaun yang tubuhnya diselamatkan itu, beberapa pihak mempercayai bahwa Firaun yang dimaksud itu berdasarkan sejarahnya yang memiliki banyak kesamaan dengan kisah Firaun yang disebutkan di dalam ayat yang lain. Tim Jejak Rasul melanjutkan perjalanan ke Yordania pada tahun 2009 untuk mencari makam Nabi Musa alaihissalam. Selain di Yordania, makam Musa alaihissalam juga ditemukan di Yerusalem, seperti pada surat An-Nisa ayat 164. Dan beberapa orang Rasul yang telah kami ceritakan kepadamu sebelum ini, dan Rasul-Rasul yang tidak kami ceritakan hal mereka kepadamu. Dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tiada perantara. Inilah makam Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara secara langsung dengan baginda, dan karena itu Musa alaihissalam diberi gelar Halimullah. Namun cara Allah dan Nabi Musa berkomunikasi pasti tidak sama dengan percakapan antar makhluk. Maha suci Allah yang tidak menyerupai makhluknya. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui cara percakapan tersebut. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا. 9 mukjizat telah diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk meyakinkan Bani Israel mengenai kerasulan baginda. Mukjizat yang dapat dibedakan antara anugerah Allah kepada Rasulnya dan sihir yang bersifat keduniawian. Meskipun tanggung jawab berdakwah kepada Firaun terlihat sebagai suatu kehormatan besar untuk Nabi Musa, amanah Allah itu sangat berat untuk dipikul baginda. Firaun merupakan seorang pemerintah yang kejam dan sanggup membunuh siapa saja yang dianggap mengganggu kedudukannya. Seperti pada firman Allah dalam surat Maryam ayat 51, dan bacakanlah wahai Muhammad dalam Al-Quran mengenai Nabi Musa. Sesungguhnya dialah insan terpilih, seorang Rasul lagi Nabi. Sejarah perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam sejak lahir hingga wafat seperti yang terkandung dalam Al-Quran tidak boleh dipungkiri kebenarannya. Namun tempat sejarah itu terjadi tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jejak Rasul hanya sekedar mencari jejak sejarah baginda. Selebihnya hanya Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui.